Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Puspitasari dari kelas C14 Manajemen dengan nomor NPM 1012165. Di sini saya akan membuat video dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan membahas beberapa materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Nah, yang pertama di sini ada definisi Al-Qur'an, lalu yang kedua nama-nama Al-Qur'an, yang ketiga ada konsekuensi iman kepada Al-Qur'an, dan yang keempat ada bahaya melupakan Al-Qur'an, yang kelima ada syarat mendapatkan manfaat Al-Qur'an. Nah, lalu yang terakhir ada syarat mengambil manfaat Al-Qur'an. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang definisi Al-Qur'an. Definisi Al-Qur'an. Dalam tata bahasa Arab, kata Qur'an adalah bentuk masdar yang berasal dari kata kerja qara'a, yang artinya adalah sinonim dari kata qira'ah yang berarti membaca. Hal ini menyiratkan bahwa penggunaan kata Qur'an dalam bahasa Arab tidak bertentangan dengan aturan tata bahasa. Nah, lalu di sini ada turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah Haji Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Permulaan turunnya Al-Qur'an ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertahanus atau beribadah di Gua Hiro. Lalu di sini ada perkembangan penulisan Al-Qur'an. Yang pertama ada masa Nabi Muhammad, lalu yang kedua pada masa Khulafah Rasyidin, dan yang ketiga pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Lalu di sini ada fungsi Al-Qur'an. Ada beberapa fungsi Al-Qur'an. Contohnya yang pertama ada Al-Qur'an sebagai mukjizat bagi seluruh umat muslim. Yang kedua, pedoman hidup bagi setiap muslim. Yang ketiga, Al-Qur'an sebagai korektor. Yang keempat, penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya. Yang kelima, hakim terhadap apa yang diperselisihkan oleh manusia. Dan yang keenam, menghapus syariat kitab terdahulu. Nah, lalu sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang nama-nama Al-Qur'an. Di sini ada pembahasan tentang Al-Qur'an. Nama-nama yang ditetapkan untuk Al-Qur'an adalah sebaik-baik pengungkap hakikat, fungsi, dan keagungan peran Al-Qur'an. Para ulama telah menyebutkan banyak nama dan sifat Al-Qur'an yang tertera dalam Al-Qur'an sendiri dan kemudian mengulas kaitan penamaan tersebut dengan Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an kita dapat menemukan 4 nama utama Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an itu sendiri, Al-Kitab, Al-Zikri, dan Al-Furqan. Lalu di antara penamaan yang paling umum dan populer dikenal ialah Al-Qur'an dan Al-Kitab. Dalam hal ini, Muhammad Abdullah Daraz sebagaimana dikutip oleh Mana Qotan menjelaskan bahwa ia dinamakan Al-Qur'an karena dibaca dengan lisan, dan dinamakan Al-Qur'an Alkitab karena ditulis dengan pena. Lalu sekarang masuk ke pembahasan ketiga, yaitu tentang konsekuensi iman kepada Al-Qur'an. Nah, di sini ada definisi Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalamullah yang artinya bukan merupakan ucapan maupun gubahan Nabi Muhammad SAW, malaikat maupun manusia atau makhluk yang lain. Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan melalui wahyu. Keberadaannya sebagai wahyu memberikan jaminan kesempurnaan dan kebebasannya dari kekurangan sebagaimana yang ada pada semua kitab selainnya. Kebenaran yang ada di dalamnya adalah mutlak. Lalu ada kedudukan Al-Qur'an. Pertama, kitab berita dan kabar tentang
berbagai hal yang telah sedang dan akan terjadi. Yang kedua, kitab hukum dan syariat karena memuat hukum dan perundang-undangan yang harus dipatuhi dan diterapkan dalam kehidupan. Yang ketiga, kitab jihad karena ia menggelorakan semangat jihad dan menjadi panduan para mujahidin. Lalu yang keempat, kitab tarbiyah karena mendidik orang beriman dengan membaca, memahami, dan mengamalkannya agar menjadi mukmin yang baik. Lalu yang kelima, pedoman hidup karena orang-orang yang beriman menjadikannya sebagai panduan dalam hidup mereka. Lalu yang keenam, kitab ilmu pengetahuan karena memberi dasar yang kokoh bagi pengembangan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Nah, lalu di sini ada konsekuensi iman. Yang pertama, akrab dengan Al-Quran. Yang kedua, mendidik diri dengan Al-Quran. Yang ketiga, tunduk menerima hukum-hukumnya. Yang keempat, mengajak atau merayu kepadanya, menyeru kepadanya. Yang kelima atau yang terakhir, menegakkannya di bumi. Nah, lalu sekarang kita masuk ke materi yang keempat, yaitu bahaya melupakan Al-Quran. Nah, di sini ada 4 pembahasan ya. Yang pertama ada melupakan Al-Quran. Di sini yang pertama, tidak mengimani dan memperdulikannya secara total. Yang kedua, mengatakan perkataan yang buruk tentang Al-Quran dan prasangkaan bahwa Al-Quran itu adalah sihir atau syair atau dongeng-dongeng orang terdahulu. Lalu yang ketiga, berpaling dan menjauhi Al-Quran, tidak menyimaknya dan sengaja mengangkat suara sia-sia jika ia dibacakan agar tidak ada yang mendengarkannya. Lalu yang keempat, tidak mengamalkan dan menjalankan perintahnya serta tidak meninggalkan larangan-larangannya. Lalu di sini ada hukum melupakan Al-Quran. Nah, hukum melupakan Al-Quran itu tentulah tidak sama karena sangat bergantung pada jenis al-hajar atau pengabaian yang dilakukan dan juga kondisi orang yang meninggalkannya. Di sini ada bahaya melupakan Al-Quran. Yang pertama, kesesatan yang nyata, kesempitan dan kesesakan dada. Lalu yang keempat, kehidupan yang sempit, dan yang terakhir, kebutaan mata hati. Nah, lalu ada manfaat dekat dengan Al-Quran. Yang pertama, mendapatkan pahala dan kebaikan. Yang kedua, memberikan derajat dan wibawa. Yang ketiga, memperoleh rahmat dan lindungan malaikat. Lalu yang keempat, memberikan syafaat pada hari kiamat. Yang kelima, membuat seseorang berperilaku mulia. Yang keenam, hati lebih tenang dan tentram. Dan yang terakhir, selamat dunia dan akhirat. Nah, lalu sekarang kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu tentang syarat mendapatkan manfaat Al-Quran. Nah, di sini ada fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai kabar gembira. Yang kedua, Al-Quran sebagai ilmu. Yang ketiga, Al-Quran sebagai obat atau penyembuh. Yang keempat, Al-Quran sebagai pesan kebenaran. Yang kelima, Al-Quran sebagai petunjuk. Lalu di sini ada adab membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran adalah norma tata cara, budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam dalam berinteraksi dengan kalam Allah agar dapat mengetahui dan mendekatkan diri dengan Allah. Hal ini untuk mengetahui siapa Allah harus memahami dulu ciptaannya. Nah, lalu ada syarat mendapat manfaat membaca Al-Quran. Yang pertama, bersikap baik terhadap Al-Quran. Yang kedua, berniat baik. Yang ketiga, baik dalam talaki dengan sebaik-baiknya. Yang keempat atau yang terakhir, memperhatikan tujuan dari diturunkannya Al-Quran. Lalu materi yang terakhir di sini ada syarat mengambil manfaat dari Al-Quran. Yang pertama, di sini ada manfaat membaca Al-Quran. Pertama, mendapatkan pahala dan kebaikan. Kedua, memberikan derajat dan wibawa. Yang ketiga, memperoleh rahmat dan lindungan malaikat. Yang keempat, memberikan syafaat ketika hari kiamat. Yang kelima, menjaga akhlak yang mulia. Yang keenam, hati lebih tenang dan tentram. Yang ketujuh, selamat dunia dan akhirat. Yang kedelapan, sebagai penyembuh penyakit pada tubuh.
Lalu yang ke-9 menyembuhkan penyakit hati, dan yang ke-10 memberikan kenikmatan pada kedua orang tua di hari kiamat. Lalu di sini syarat mengambil manfaat dari Al-Qur'an, yaitu Al-Ghazali menyebutnya dengan at-takhali min mawani ilfam, melepaskan diri dari hal-hal yang menghambat pemahaman. Banyak orang yang tidak mampu memahami Al-Quran karena berbagai sebab dan tabir yang sengaja dipasang setan di atas hati mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat rahasia-rahasianya. Mungkin hanya itu pembahasan materi video dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.